Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Karena dengan takwa nantinya kita akan mendapatkan keberuntungan. Dan di antara bentuk takwa adalah kita melakukan bentuk syukur, melaksanakan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu adalah bagian dari ibadah. Salah satu nasihat yang bagus dari Luqman Al-Hakim. Nama beliau adalah Luqman bin Unaqa bin Sadun. Memberikan nasihat kepada putranya yaitu bernama Tharon. Sebagaimana nama ini disebutkan oleh As-Suhaili. Dia memberikan nasihat, wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah itu ghani, Allah itu hamid, Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Luqman ini hamba yang soleh, walaupun bukan seorang nabi. Ada yang mengatakan dia itu adalah seorang penjahit, ada yang mengatakan dia itu seorang penggembala, ada juga yang mengatakan dia itu seorang tukang kayu. Ibnu Abbas itu katakan bahwasanya Luqman itu adalah budak dari negeri Habasyah, sekitar Ethiopia saat ini. Said bin Al-Musayyib mengatakan bahwa Luqman itu seorang yang berkulit hitam dari Sudan, negeri kulit hitam. Ciri-ciri Luqman, bibirnya itu tebal, kakinya pecah-pecah sebagaimana kata Imam Mujahid. Dan juga dia menyebutkan bahwasanya ia adalah seorang qadhi, hakim dari Bani Israel di zaman Nabi Daud alaihi salam. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kesempatan Jumat kali ini. Yang pertama, tadi disebut Luqman itu berkulit hitam. Ingat, seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dipandang dari warna kulit, bukan kulit putih, bukan kulit hitam. Karena Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan memang ada kalangan orang-orang hitam itu yang jadi orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan oleh Said bin Al-Musayyib, ada seorang yang berkulit hitam menghadap Said bin Al-Musayyib dan ia ingin menanyakan sesuatu. Dan ketika itu Said mengatakan, la tahzan min ajli annaka aswad, fa innahu kana min akhyarin nas salasatun minas Sudan. Janganlah sedih karena engkau itu orang berkulit hitam. Lihatlah ada 3 orang mulia dari Sudan, yaitu dari negeri kulit hitam, yaitu ada Bilal, ada Mahja bekas budak Umar bin Al-Khattab, dan ada Luqman Al-Hakim. Di sini dikeluarkan oleh At-Tabari dengan sanad yang hasan. Juga disebutkan dalam hadis, namun hadis ini mendapatkan kritikan oleh para ulama, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir. Hadisnya itu dhaif. Disebutkan ittakhadhu Sudan fa inna salasata minhum min sadati ahlil jannah
Ambillah contoh dari mereka yang berasal dari Sudan, negeri kulit hitam. Karena 3 dari mereka adalah di antara para penguasa penghuni surga. Ada situ Luqman Al-Hakim. Ada di situ Raja An-Najasyi. Ada di situ Bilal sang muazzin. Maka 3 orang ini jadi orang-orang yang mulia. Luqman, Raja Najasyi yang sampai disolatkan oleh Nabi SAW dengan solat gaib. Karena meninggal di Habasyah tidak ada yang menyolatkannya. Jadi orang yang mulia. Dan juga ada Bilal sang muazzin. Pelajaran yang lainnya Allah di situ ajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Tadi disebutkan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan kami telah anugerahkan kepada Luqman itu hikmah. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama mengenai pengertian hikmah. Mayoritas ulama berpendapat hikmah itu artinya pemahaman, punya logika yang bagus. Sedangkan ulama yang lainnya itu mengatakan yang namanya hikmah itu adalah nubuwah atau kenabian. Nah, dari sini para ulama berselisih pendapat apakah Luqman itu hanya sekadar orang soleh ataukah seorang nabi. Yang tepat, pendapat yang paling kuat di antara para ulama adalah Luqman itu hanya orang soleh, bukan seorang nabi. Nah, dari sini hikmah itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hikmah itu adalah ilmu yang benar dan pengetahuan akan berbagai hal dalam Islam. Orang yang memiliki hikmah akan mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat Islam. Jadi orang bisa saja alim, memiliki banyak ilmu, tetapi belum tentu memiliki hikmah. Hikmah itu berkonsekuensi. Orang itu akan memiliki ilmu dan amal. Jadi ilmu dan amalnya itu ada. Maka hikmah dapat diartikan ilmu dan amal soleh. Kita dapat artikan hikmah itu kata Syekh Sa'di, ilmu dan amal soleh. Kemudian yang terakhir di sini diperintahkan untuk bersyukur. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, siapa yang enggan bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka Allah itu ghani, maha kaya lagi maha terpuji. Dalam Mausu'ah Nadhr an-Na'im, syukur secara bahasa, lughatan, tinjauan etimologi, syukur itu terdiri dari huruf shin, kaf dan ra. Syakara, yang menunjukkan pujian pada seorang atas kebaikan yang ia perbuat. Adapun pengertian secara luas, secara istilah disebutkan oleh beberapa ulama seperti Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, syukur kepada Allah adalah memuji Allah sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Ibnu Taimiyah menyatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih walhamdulillah yakunu illa bil lisan. Yang namanya syukur itu adalah harus dijalani dengan hati, lisan dan anggota badan. Adapun alhamdu yaitu pujian saja pada Allah hanyalah di lisan. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawanya. Kesimpulan yang paling bagus tentang syukur disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam penjelasannya. Ia katakan syukur itu ada 2 tahapan. Pertama, bersyukur dengan lisan, yaitu memuji yang memberikan nikmat. Kalau Allah yang memberikan nikmat berarti memuji Allah. Sedangkan terakhir, bersyukur itu dengan semua anggota badan, yaitu membalas nikmat dengan yang pantas. Maka orang yang banyak bersyukur atau kita sebut dengan asyakur adalah yang mencurahkan usahanya dalam menaikkan rasa syukur dengan hati, lisan dan anggota badan dalam bentuk meyakini dan mengakui nikmat tadi. Berarti ada 2 poin penting di sini. Syukur itu kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita manfaatkan nikmat tadi untuk ibadah, untuk taat pada Allah. Maka orang yang tidak ibadah, orang yang tidak sholat, itu disebut orang yang kufur nikmat. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim dalam Madarij As-Salikin, Anal ma'asi kullaha min naw'il kufri al-asghari fa innaha diddu syukri alladhi huwal amalu bit ta'ati. Kata Imam Ibnul Qayyim,
namanya orang yang bermaksiat atau yang namanya maksiat, semuanya itu adalah bentuk kufur asghar. Karena orang yang bermaksiat itu tidak bersyukur. Padahal bersyukur itu harusnya menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah. Dapat kita katakan bahwa kalau orang itu tidak ibadah, tidak jalani sholat secara rutin, tidak mau memenuhi panggilan azan, maka dia adalah orang yang kufur nikmat, bermaksiat. Setiap bentuk kufur nikmat ini bermaksiat. Walaupun digolongkan kufur asghar, tidak sampai keluar dari Islam, tetapi sudah mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya para jamaah sekalian, kalau kita ingin bersyukur pada Allah, mengingat nasihat dari Luqman tadi, anishkur lillah, bersyukurlah pada Allah, yaitu marilah kita ibadah. Waktu masih Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita terus. Kita masih diparingi sehat, masih terus diberikan rizki, masih terus diberikan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat dunia kita peroleh. Maka sudah sepantasnya kita balas nikmat-nikmat tadi dengan ibadah pada Allah, dengan jalani ibadah yang benar, dengan memperhatikan sholat 5 waktu, dilengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah lagi, dan senantiasa patuh pada perintah Allah, serta mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam maksiat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu samiul alim. Ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi sholawati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insun yamutun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.